Silakan duduk. Shalom. Waduh, shalomnya kayaknya lemas nih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saudara ya. Saya yakin sekali nih, untuk pergi ke gereja aja tantangannya banyak pasti. Ya, rintangannya pasti banyak. Apalagi yang sudah berkeluarga ya. Saya yakin sekali. Oleh karena itu hari ini yuk pastikan kalau Bapak Saudara ada tempat ini, yuk pastikan kita menerima sesuatu daripada Tuhan. Jangan hanya datang sebagai rutinitas, jangan datang dan pulang dengan seperti orang yang sama. Tapi make sure hari ini ada sesuatu yang kita ambil. Yang mengerti boleh katakan amin? Bapak Saudara, saya boleh bersaksi sedikit ya. Beberapa hari yang lalu, Glory tanya ke saya, minggu ini mau ngomongin apa? Saya mau bikin song list. Saya mau ngomongin tema A, saya bilang gitu. Terus, oh ya udah. Saya lupa, kalau nggak salah di hari Kamis malam-malam tuh, saya ngerasa kayaknya bukan ini deh. Kayaknya nggak ini deh. Terus saya bilang, Tuhan, bener mau diganti apa gimana nih Tuhan nih? Saya bilang gitu. Tapi hati saya nggak sejahtera nih. Hati saya bilang kayaknya nggak ini deh. Saya bilang ini, Tuhan mohon maaf nih. Ini cuma tinggal Kamis dan Jumat nih Tuhan nih. Kalau mau persiapan met sekali nih saya bilang gitu. Karena Sabtu kan ada MDPJ. Jadi seharian pasti di luar. Saya bilang boleh nggak pakai yang ini aja, yang udah disiapin aja saya bilang gitu. Tapi nggak sejahtera di sini saudara. Oleh karena itu saya bilang ya udah Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomongin yang lain silakan aja. Jadi hari ini Bapak Saudara saya ikut kehendaknya Tuhan aja. Terserah Tuhan aja mau ngomong apa. Ya Bapak Saudara ya. Saya ingin percaya kalau spesifik sekali hal ini harus disampaikan. Saya yakin beberapa di antara kita pasti membutuhkan. Mengerti katakan amin. Jadi hari ini yuk semua fokus, semua tangkap apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, boleh colek kiri kanan bilang jangan main handphone. Colek aja gak apa-apa. Saudara, ya boleh PowerPoint-nya dibuka. Hari ini kita akan belajar tentang lebih dari yang terbaik. Lebih dari yang terbaik. Bapak Saudara, di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang lihat dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yesus yang bilang, Tuhan yang bilang. Berarti seperti ini. Kalau dibilang ini, kamu jangan sama dong dengan dunia ini. Berarti maksudnya lebih baik atau lebih buruk? Hah? Lebih baik atau lebih buruk? Pasti lebih baik. Amin. Ya saudara, pasti kita diminta lebih baik dari dunia ini. Jangan sama dong. Jangan sama. Kalau kita sama dengan dunia ini bedanya apa? Jangan bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Orang sama-sama aja. Gak berasa kok cahaya sama asinnya. Mengerti ya? Saudara ya. Dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, berubahlah oleh pikiran kita, berubahlah oleh mindset kita yang lama, berubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berubahlah oleh pembaruan budi kita supaya kita ngerti kehendak Allah. Ya, Bapak Saudara ya, Tuhan mau kita ngerti tentang kehendak Allah. Bapak Saudara. Dan kalau kita ngomongin tentang kehendak Allah ya, kalau kita ngomongin tentang kehendak maunya Tuhan itu seperti apa. Ada satu peristiwa di Alkitab yang sampai hari ini buat saya cukup mencengangkan ya. Begitu saya gali banyak sekali hal-hal yang wah begini Tuhan ya. Boleh next. Kita mau belajar hari ini dari Marta dan Maria. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya? Oke, siapa yang belum pernah? Oke, kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama. Saya yakin sebenarnya udah pasti udah pernah dengar. Tapi mungkin lupa. Kita belajar sama-sama ya Bapak Saudara ya. Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ya, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, Bapak Saudara ya. Ini saya udah kasih clue nih, beberapa kata ada yang saya bold ya. Kelihatan enggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Saudara ya. Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi Marta bilang, Tuhan suruh dia bantu aku dong ya. Karena aku lagi melayani, lagi beres-beres gitu ya. Di ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Lihat, Yesus bilang apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Waduh, kita dapat gambarannya, saya bahasakan ya. Satu ketika Yesus sedang berjalan ya, lalu ada seorang wanita Marta menerima dia di rumahnya ya. Waktu Yesus masuk terus Marta beres-beres ya, dia melayani ya Bapak Saudara ya. Tapi Marta tuh punya saudari ya, satu namanya Maria. Maria tuh duduk aja di dekat kakinya Yesus ya. Terus Marta bilang, Tuhan suruh dong Maria bantu saya, nih kerjaan saya banyak nih Tuhan nih. Tolong suruh bantu dong. Tapi Tuhan bilang gini, dia sudah mengambil bagian yang terbaik. Dapat gambarannya Bapak Saudara ya? Dapat gambarannya ya? Waktu saya baca tentang ini pertama kali dulu sekali, saya kira kayak, Marta sih, sibuk aja sih, ya kan? Tapi waktu saya gali lebih dalam, wow luar biasa pengertiannya. Kita mau belajar, amin? Yang belajar katakan amin. Beberapa di antara kita langsung fokus, ya. Saudara ya. Di ayat ke-38 kita akan bahas satu persatu. Di ayat ke-38 dikatakan seperti ini. Marta menerima dia di rumahnya. Saya bilang ini saudara. Buat saya wajar loh. Kalau Marta se-excited itu. Waktu Yesus datang ke rumahnya. Ya, siapapun dari antara kita kalau tiba-tiba ada satu orang penting gitu pengen datang ke rumah kita. Excited banget nih. Bener gak bener? Jangankan orang penting deh, teman-teman kita waktu kita mau datang ke rumah kita pun minimal kita pasti beresin rumah, bener apa bener? Saya beberapa waktu yang lalu Bapak Saudara datang ke rumahnya Andrew, mumpung Andrew-nya gak ada di sini ya. Gak ada kan? Ya, saya waktu itu datang ke rumahnya Andrew Bapak Saudara. Terus waktu saya udah nyampe saya WhatsApp, Andrew kita udah depan rumah ya. Lama sekali, kok turunnya kayak rumahnya lantai 17 apa gimana ya. Lama banget dibukanya pintu gitu, lama banget. Terus waktu akhirnya setelah 15 jam kemudian lah, begitu dia buka pintu, saya bilang gini, Drew emang ini ngapain aja? Enggak, ini beres-beres dulu. Nah, beres-beres dulu nih, ya Ustaz ya. Gak usah orang penting deh, teman kita aja waktu mau datang ke rumah kita, kita pasti pengen memberikan yang terbaik, bener apa bener? Minimal kita mau semuanya bersih deh, rapi deh. Bener gak? Apalagi ini Yesus deh. Saya juga yakin dan percaya kalau suatu ketika ya Yesus bilang, Fit, saya mau datang ke rumah kamu. Saya beresin rumah semua. Kinclong semua. Ya. Supaya kita dapat gambar, saudara. Momen itu Marta sebegitu excitednya. Yesus mau datang. Seorang penyembuh yang luar biasa, seorang guru yang luar biasa mau datang ke rumah saya. Excited banget. Ya, saudara ya. Waktu Yesus masuk dalam rumah kita atau masuk dalam hidup kita pun pasti seperti itu kan. Waktu kita ngalamin kasih mula-mula, waktu kita bertobat pertama-tama, itu pasti excited banget, bener gak? Ya, kita bawaannya pengen baca Alkitab terus, pengen nyembah Tuhan terus, pengen dengerin lagu rohani terus, pengen ke gereja terus, baru pulang jam 5 sore hari Minggu tanya, lama juga hari Minggu ya. Padahal masih hari Minggu tuh. Nangkap saudara ya, kita pasti pengen terus. Waktu Yesus masuk ke dalam rumah kita, waktu Yesus masuk ke dalam hidup kita, pasti excited banget. Mengerti katakan amin? Yang pernah mengalami katakan amin. Wah luar biasa saudara ya. Di ayat ke-40 dikatakan seperti ini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah ini kita mulai masuk ke dalam konfliknya nih. Ya saudara. Kita masuk dalam konfliknya nih. Saudara, Marta yang begitu excited ya, yang begitu ingin memastikan semuanya rapi. Ya, saudara ya, dia beresin itu rumah semuanya. Ya, saudara ya. Dan saya pelajari waktu itu, waktu Yesus masuk ke dalam rumahnya Marta, itu enggak dia sendiri. Nah ini dia nih.
Waktu Yesus masuk ke dalam rumahnya Marta, saya pelajari enggak Yesus sendiri. Tapi juga murid-muridnya. Murid-muridnya pun ikut masuk. Kebayang ya saudara, ada beberapa orang, banyak lah kita bisa bilang banyak, tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita. Makanya dibilang Marta sibuk sekali melayani, karena banyak yang dia layanin. Banyak sekali. Ya, saudara ya. Oleh karena itu tertulis sibuk sekali. Saya mau bilang melayani itu hal yang baik. Setuju gak kalau saya bilang melayani itu hal yang baik? Setuju ya, saudara ya. Pelayanan itu hal yang baik kok. Saya bilang itu hal yang baik kok. Melayani itu bagus. Ya, karena melayani adalah bentuk, kalau nggak salah boleh next deh. Saya lupa ingat. Melayani adalah bentuk nyata ucapan syukur kita kepada Tuhan. Salah satu tindakan kasih. Ya, kalau kita bilang Tuhan terima kasih untuk semua hal yang terjadi dalam hidupku. Engkau baik, engkau sungguh baik. Salah satu tindakan nyata atau salah satu bentuk ucapan syukurnya adalah melayani. Ya, saudara ya. Melayani di mana? Melayani di keluarga. Ya, melayani di gereja, melayani di panti asuhan. Siapa yang kemarin ikut ke panti asuhan? Boleh lambaikan tangannya? Wah, boleh katakan, wuh, luar biasa, sukacita ya. Saya mau gini, next ke depannya kita mau atur semuanya lebih rapih lagi, supaya semuanya bisa ikut. Ya mau ikut katakan amin? Nah Tuhan lihat, yang tadi bilang amin Tuhan, semua ya. Ya Bapak Saudara ya. Saya suka cita sekali loh waktu kemarin kita ke panti dan saya pun mendapat feedback. Anak-anak tuh seneng gitu. Saya bilang gini, Bu, gak usah anak-anak seneng, saya aja seneng Bu. Ya. Mungkin beberapa di antara kita ada yang gak ikut, boleh gak kita lihat cuplikannya? Boleh gak? Kita lihat cuplikannya boleh ya? Boleh ya? Boleh yuk, tolong ditampilkan cuplikannya sedikit aja. Daud menuju medan perang lalu dia menggunakan ketapan membunuh Goliat. Wow, makasih ya Alam ya. Wah, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong, saudara. Jadi anak yang terakhir ya, anak yang terakhir itu saya tanya gini. Siapa yang tahu tentang Daud gitu kan? Terus dia angkat tangan, maju ke depan. Aduh, saya lupa lagi namanya siapa ya. Pas dia maju ke depan, saya tanya, jadi Daud itu siapa? Saya bilang, dia cerita dari awal sampai akhir. Dari lawan ini, lawan itu, lawan ini, lawan itu. Saya bilang luar biasa, luar biasa. Padahal saudara, mungkin banyak yang gak tahu, waktu dia ngomong, itu kakinya gemeter loh. Mungkin dia grogi juga, tapi dia bisa menjabarkan dengan baik. Saya bilang luar biasa. Ya saudara, waktu kita melayani ya di area manapun, di keluarga ya, di pekerjaan, di studi, dimanapun. Waktu kita melayani Tuhan tuh bagus gak? Bagus. Melayani di gereja bagus gak? Bagus. Bagus. Tapi jangan sampai kita melupakan satu hal yang sangat penting. Ya, yang utama adalah mengerti kehendaknya Tuhan. Waktu Marta beresin semua bagus gak? Bagus. Bagus. Ya, tapi kita boleh lihat di akhir cerita, bukan itu kehendaknya Tuhan. Mengerti katakan amin?
Ya, kita boleh melayani dimanapun, di gereja, oh luar biasa, bagus nggak? Bagus. Tapi lebih daripada itu kita harus ngerti kehendaknya ke Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu apa? Supaya kita dekat sama Tuhan. Maria dibilang mengambil bagian yang terbaik karena dia dekat sama Tuhan, selalu ada di dekatnya Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan, ya waktu kita punya hubungan pribadi sama Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa pujian penyembahan, ya melalui kita bergereja, waktu itu api Roh Kudus itu nyala luar biasa gitu. Saudara. Api semangat itu ada gitu. Jadi kita rasanya itu bawaannya pengen bantu ini, saya pengen bantu ini, saya pengen pelayanan ini, saya pengen selalu pengen seperti itu. Ya. Tapi waktu api itu nggak ada, waktu kita melayani Tuhan tanpa hubungan pribadi sama Tuhan, yang ada capek doang. Percaya nggak? Cuman capek aja rasanya. Ya. Waktu kita melayani Tuhan tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Waktu kita melayani Tuhan tapi kita nggak pernah doa pujian penyembahan, mesbah keluarga nggak ada. Percaya cuman capek doang. Cuman capek badan. Ujung-ujungnya apa? Kok saya lagi yang disuruh. Nah. Kenapa? Karena cintanya tuh udah nggak ada. Akhirnya cuma jadi rutinitas. Ya, saudara ya. Wah, beberapa di antara kita mukanya langsung tegang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita semua belajar, amin? Ya, saudara ya. Kalau kita nggak memiliki kehidupan pribadi sama Tuhan ya, tanpa api cinta itu pelayanan cuma capek badan. Sekali lagi cuman capek badan ya, Bapak Saudara ya. Waktu kemarin Bapak Saudara ada beberapa anak muda datang ke saya terus dia bilang gini. Waktu itu saya habis pelayanan, dia bilang gini, Kak boleh nggak Kak kita interview sedikit untuk tugas agama di sekolah. Oh boleh. Pertanyaannya luar biasa, gimana sih cara kita melayani di luar gereja? Wah bagus sekali nih. Ya, beberapa di antara kita kan mikirnya gini, yang namanya pelayanan cuman di gereja. Malah dipersempit lagi. Beberapa di antara kita mikir yang namanya pelayanan cuma di sini. Saya bilang enggak, di luar gereja pun kita harus melayani. Ya, Bapak ya. Contohnya seperti apa? Sebagai seorang ayah, yuk mencari nafkah, itu kan bagian kita. Ya, kita melayani keluarga kita dengan kita mengusahakan mencari nafkah yang terbaik. Ya, mengasihi istri. Itu kan panggilan Tuhan. Ya. Sebagai istri, ini contoh ya, ini hanya contoh saja, hanya contoh. Sebagai istri, contoh mungkin memasak, contoh mungkin membereskan rumah, tunduk kepada suami, itu kan panggilan Tuhan. Ya, Ustaz ya. Sebagai anak apa? Ini contoh nih, cuci piring, bantu orang tua, belajar yang rajin, belajar yang serius, taat kepada orang tua. Ah, ini kan panggilan Tuhan. Kita melayani, bagian kita semua melayani. Memang gak semuanya harus tiap hari. Mari bayangkan Bapak Saudara, kalau dari Senin sampai Jumat, tiap hari di rumah, Glory, WL. Gimana kira-kira? Yang dia kerjakan cuma WL aja. Gimana? Gak seperti itu kan? Ada tempatnya masing-masing. Di sini dengan jadwalnya ya mungkin hari ini dia nge-WL. Di rumah tetap melayani. Tapi yang dia lakukan ya beda. Karena apa? Karena areanya pun berbeda. Mengerti ya? Mungkin Tania waktu jadwal di atas sebagai guru sekolah minggu yang melayani. Seperti ini. Tapi di luar beda lagi. Kan di rumah gak mungkin Tania ngomong sama Miracle. Ayo Miracle sekarang kita activity ya. Kan gak mungkin. Nangkep ya Bapak Saudara ya? Nangkep ya? Pelayanan itu nggak sesempit yang cuma di sini aja, enggak. Malah saya mau bilang lebih penting pelayanan di luar. Lebih penting pelayanan di luar. Kenapa? Supaya orang bisa ngerasain dampaknya. Kemarin di MDPJ Pak Niko bilang bagus sekali. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu pasti tercermin dari karakter-karakternya. Dari buah-buah roh yang tercermin. Pasti ada kelihatan, pasti tindakannya beda deh. Ya, Saudara ya. Gak bisa orang ngomong, saya itu dipenuhi Roh Kudus. Tapi ngomongnya kasar, masih suka bohong, masih aneh-aneh hidupnya, gak bisa. Mengerti katakan amin? Ya, Saudara ya. Jadi setiap area melayani. Yang dilakukan berbeda, ya gak apa-apa. Tapi semuanya melayani. Ya. Bapak Saudara ya. Marta sibuk melayani tanpa mengerti apa yang Yesus kehendaki. Ini masalahnya nih. Ya Bapak Saudara. Melayani bagus nggak? Bagus. Tapi waktu kita melayani tanpa ngerti kehendak siapa yang kita layani, bahaya nih.
Ya, Marta sibuk melayani Tuhan, tapi dia nggak ngerti kehendaknya Tuhan. Tuhan maunya sebenarnya apa sih? Dia nggak ngerti itu. Ya, saudara, kita bisa melayani Tuhan tanpa ngerti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu boleh next di ayat Matius 7 ayat 21 dikatakan seperti ini ya, saudara ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Bukan orang yang bilang, Tuhan saya udah pelayanan nih Tuhan nih. Tuhan saya udah doa pagi ini setiap hari jam 4:30, jam 4. Ya. Bukan mereka-mereka ini yang masuk ke dalam sorga. Firman Tuhan yang bilang. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan kehendak Bapa kita harus ngerti kehendaknya apa. Ya, maksudnya kita harus ngerti kehendaknya apa. Di ayat 40, boleh next. Dikatakan seperti ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu. Lihat saudara, di ayat 40 lihat, ada hal yang menarik nih. Di ayat 40 dia bilang gini, Tuhan, lihat ya, Marta memanggil Yesus dengan ucapan apa? Tuhan, ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya bahasakan ya. Tuhan, saya mengakui kamu Tuhan, saya mengakui engkau Tuhan, tapi suruh dong dia bantu saya. Seakan-akan bilang gini, kita mengakui dia Tuhan, tapi kok kita ngatur ya? Ngerti gak? Kita mengakui dia Tuhan nih, tapi kok kita ngatur ya? Suruh dong dia bantu saya. Lah, kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan, ya kita harus mengakui otoritas dalam hidup kita dong. Kalau kita mengakui dia Tuhan, ya kita harus berani bilang bahwa apapun yang dia lakukan pasti yang terbaik buat saya dong. Kan gitu, ya. Tapi lihat apa yang dilakukan Marta. Tuhan, dia mengakui Tuhan sih. Tapi ngatur. Saya bilang gini, yuk jadi orang Kristen yang jangan suka ngatur Tuhan. Ya, kita kan selalu berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku ini. Dengan kita ngomong gitu berarti kan kita ngerti bahwa dia tuh jauh lebih daripada kita. Ya kan? Kalau kita ngerti dia jauh lebih daripada kita, ya udah ikutin aja. Ya, maksudnya ikutin aja. Maunya apa? Ya, maunya apa? Jangan bilang gini, Tuhan saya kan udah pelayanan. Saya kan udah ikut misi ke panti. Saya kan udah perpuluhan. Sekarang berkati saya dong. Sekarang bikin saya gini dong. Katanya engkau Tuhan yang sanggup. Tuhan yang mampu. Kok gak bisa ngelakuin apa yang saya minta? Nah, amin atau amin? Saudara, ngomong-ngomong tentang pelayanan ya, ini gak ada di catatan saya, ngomong-ngomong tentang pelayanan. Mindset pelayanan kita bukan supaya kita diberkati. Saya melayani Tuhan bukan supaya saya diberkati. Saya melayani Tuhan bukan supaya saya diberkati. Tapi saya melayani Tuhan karena saya sudah diberkati. Beda ya, beda. Saya nggak ngelakuin ini supaya saya diberkati. Enggak seperti itu. Tapi saya ngelakuin ini karena saya sudah diberkati. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngelakuin ini supaya diberkati. One day, satu ketika, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan gak Tuhan kasih. Akhirnya apa? Nuntut. Lah kan saya udah gini. Tapi kalau kita ngerti, kita melayani, kita memberi, kita mengasihi, kita mengampuni. Karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Ya udah saya ngelakuin ini aja. Kenapa? Karena kamu ngelakuin ini kan gak ada untungnya buat kamu. Lah tapi saya udah diberkati duluan kok. Nothing tulus buat saya. Saya yakin dan percaya waktu kita terlibat pelayanan, waktu kita mau bayar harga, saya yakin dan percaya kok Tuhan pasti memberkati kita pasti. Tapi jangan jadi nuntut akhirnya. Oleh karena itu gak perlu berpikir kalau saya ngelakuin ini saya diberkati, kalau saya ngelakuin ini saya berkati, kalau saya gak usah berpikir seperti itu. Jadi kapan berkatnya datang bilang, oh Tuhan terima kasih engkau sungguh baik, udah. Kapan berkatnya belum datang ya gak nuntut. Mengerti katakan amin? Mungkin boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Tegang banget tuh soalnya. Soalnya gini kan dia bilang, jangan tegang, jangan tegang, jangan tegang. Soalnya gini kan dia, buat kamu ya, buat kamu ya. Buat kamu ya, buat kamu ya. Aduh luar biasa. Ya Tuhan ya Bapak Saudara ya. Banyak orang Kristen akhirnya ngatur Tuhan ya. Kalau Tuhan gak sanggup biar saya yang turun tangan ya Tuhan ya. Bulan lalu kita belajar tentang mengampuni ya Bapak Saudara ya. Mungkin diantara kita ada yang sampai sekarang bilang gini. Tuhan kok kayaknya dia makin sehat-sehat aja nih. Orang yang melukai saya makin sehat-sehat aja nih. Katanya pembalasan haknya Tuhan. Tuhan kalau Tuhan gak sanggup beresin, biar saya yang beresin nih. Model begini nih. Biar saya yang beresin aja nih. Toh saya yang disakiti kok. Ya Mami ya. Kalau emang gak sanggup biar saya yang turun tangan. Saya masih sanggup kok. Gak apa-apa udah. Ya, Bapak Saudara. Kok akhirnya jadi ngatur Tuhan? Ya. Tapi orang yang ngerti kehendaknya Tuhan, gak akan ngatur Tuhan. Orang yang ngerti kehendaknya Tuhan, gak akan ngatur Tuhan. Bapak Saudara, mungkin di antara kita beberapa ada yang tahu. Saya ini dari awal gak pengen jadi pendeta. Ini ada adik saya di sini. Weh, gak pengen. Setiap orang tua saya dulu ngomong jadi pendeta, saya bilang, aduh. Gak usah. Saya main musik aja, saya bilang gitu. Saya gak mau jadi pendeta, gak usah. Sampai berhari-hari di malam hari, saya mendengar nama saya disebut di doa mama saya. Ya, di doa ibuku, namaku. Ngalamin saya Saudara, ngalamin. Tapi saya bilang enggak. Sampai akhirnya, untuk menunjukkan bahwa keseriusan saya bekerja di area musik, saya merantau ke Jakarta. Untuk menunjukkan kepada orang tua, saya mau kerja di sini nih. Saya mau kerja di area musik nih, saya pindah ke Jakarta. Tapi singkat cerita, akhirnya di mana? Kira-kira bisa nggak? Akhirnya dengan caranya Tuhan ajar, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Akhirnya ya jadi pendeta-pendeta juga. Malah nggak lebih dari pendeta, tapi juga jadi gembala. Kemarin saya ke Malang, Bapak Saudara. Di Malang, di pesawat ya. Saya duduk di samping saya ada ibu-ibu. Mohon maaf, berbeda kepercayaan dengan kita ya. Ibu-ibunya sudah cukup tua, Bapak Saudara. Dan dia ini menurut saya, tipe ibu-ibu yang Indonesia banget gitu. Orang Indonesia kan suka basa-basi ya. Dia nanya gini sama saya. Lagi di pesawat nih, lagi terbang nih. Dia nanya gini, adek mau kemana? Lah kan satu pesawat kita Bu. Ini kita mau ke Malang sama-sama Bu. Kok masih ditanya mau kemana kan gitu. Ya kan? Tapi mungkin maksudnya mau ke Malang daerah mana. Mungkin gitulah ya. Mungkin gitu ya. Terus dia bilang gini. Mau ke Malang Ibu. Oh iya. Terus dia tanya lagi. Mau ngapain ke Malang? Saya bilang gini. Mau ibadah Ibu. Saya bilang gitu. Oh kok ibadahnya jauh-jauh sekali ke Malang? Memang pekerjaannya apa? Nah loh. Saya bilang gini. Iya Ibu, saya pendeta. Oh pendeta ya, Ibu gak nyangka. Oh saya juga gak nyangka jadi pendeta Bu. Saya juga gak nyangka saya jadi pendeta. Ya Bapak Saudara ya. Tapi inilah caranya Tuhan, inilah kehendaknya Tuhan. Dalam perjalanan saya ngerti maunya Tuhan seperti apa. Dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan, dalam pembacaan Alkitab, dalam doa pujian penyembahan, dalam waktu yang kita alokasikan untuk Tuhan. Akhirnya kita ngerti tuntunan Tuhan seperti apa. Akhirnya kita ngerti kehendak Tuhan seperti apa. Saya mau bilang tanpa hal-hal seperti itu, tanpa hubungan pribadi kita sama Tuhan, kita gak akan pernah ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Gak akan ngerti kita. Yang akhirnya kita akan terus mencari apa ya kehendak Tuhan dalam hidup saya. Mencari. Mengerti katakan amin? Ya. Bapak Saudara ya. Contoh ya, kalau saya ngotot, saya pengen jadi pemusik aja gitu contoh. Bisa gak? Saya yakin bisa kok. Diberkati Tuhan gak? Oh diberkati Tuhan dong, janji Tuhan dong. Ya, apa yang kau pegang berhasil, pasti bisa. Tapi maksimal sesuai fungsinya gak? Sesuai rencananya gak? Saya mau bilang gini, saya boleh pinjam handphonenya Om Jerry ya Saudara untuk ngulek sambal di rumah bisa gak? Oh bisa-bisa aja. Tapi maksimal gak itu handphone untuk ngulek? Gak maksimal kan. Fungsinya gak di situ. Emang tujuannya bukan di situ.
Ya, saudara. Waktu kita ngejalanin kehendak Tuhan, waktu kita ngerti tentang, oh Tuhan tuh mau saya jadi ini, terus kita lakukan, kita jalanin, wah beda rasanya. Beda rasanya. Bapak saudara, saya boleh jujur ya. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya pertama kali ditabiskan sebagai gembala ya, saya bilang sama Andrew, mungkin Andrew masih ingat atau mungkin udah lupa, saya bilang gini, kangen nih Andrew ya main gitar, kangen main musik, saya bilang gitu. Pengen banget, kangen banget. Terus Andrew bilang, ya gak apa-apa sekali-sekali boleh kali. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Tapi waktu saya ngejalanin apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup saya, rasanya beda. Mengerti, katakan amin. Buat yang cowok-cowok, Cristiano Ronaldo bisa gak jadi apa? Jadi polisi bisa gak? Ya bisa-bisa aja kalau dia mau. Tapi maksimal gak? Gak maksimal. Ya tapi lumayan sih, misalnya pas ada yang motor yang disuruh berhenti tiba-tiba kabur, mungkin dia bisa lari ya, cepet ya, ngejar ya. Mungkin ya. Ardi udah ketawa-ketawa aja ya, mungkin ya Bapak Saudara ya. Nangkep tapi poinnya Bapak Saudara ya, kita akan maksimal waktu kita ngerti kehendaknya Tuhan. Kita akan maksimal waktu kita di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Ya. Saya mau bilang kita gak perlu ngerti rencananya Tuhan, kita gak perlu ngerti. Tapi kita harus ngerti kehendaknya Tuhan. Ya, waktu kita berusaha ngerti rencananya Tuhan, otak kita cuma segini, gak akan ngerti. Yang Tuhan mau juga kita bukan ngerti kehendaknya Tuhan, tapi taat sama rencananya Tuhan. Ngejalan aja udah. Dalam perjalanan, dalam hari lepas hari, Tuhan kasih lihat, kesini loh Fit, belok kiri loh, kesana loh Esther, ya, kesini loh, dalam perjalanan. Ya saudara ya. Tapi pertanyaan saya gini, gimana cara kita ngerti kehendaknya Tuhan? Kan seperti itu kan pertanyaannya. Dari tadi kita ngomong tentang kehendak Tuhan. Pertanyaannya gini, gimana sih caranya supaya kita ngerti kehendak Tuhan? Ya Bapak Saudara, ubah pola pikir kita sesuai firman Tuhan. Ini ayat pembuka tadi nih. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kita mengerti manakah kehendak Allah. Dirubah. Cara ngerubahnya gimana? Masukin yang baru, keluarin yang lama. Yang baru apa? Masukin firman Tuhan, keluarin pikiran yang lama. Ya Bapak Saudara, boleh deh contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Ngampunin ya, kalau terbiasanya kalau saya disakitin, balas dong. Iya dong, fair dong. Ya kan? Orang dunia kan bilang seperti itu. Fair dong, ya kan? Kalau kita disakiti ya sakiti balik, impas. Orang dunia bilang gitu. Tapi Tuhan bilang jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya, maksudnya ngampunin, dikatakan sabarlah kamu terhadap orang yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oh kalau biasanya saya ngebalas, ya udah deh masuk, ngampunin, yang ngebalas keluar deh. Berubah gak? Waktu kita lakukan pasti berubah. Next, berikutnya rajin bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau biasanya hari-harinya males, rebahan, yakin dan percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati tapi gak ada usaha apa-apa. Nih masuk yang baru nih. Kalau dia gak mau bekerja jangan makan. Ini yang malas keluar. Udah berubah nih. Mengerti, katakan amin. Di belakang ada yang senyum-senyum, tersinggung, puji Tuhan. Ya, saudara ya. Tindakan kasih. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau selama ini kita udah bilang, saya mengasihi kamu kok, tapi cuma dengan bibir aja, nih keluar nih. Masuk apa? Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, dengan perbuatan. Yang namanya kasih itu pasti ada tindakan kasihnya. Saya selalu bilang gitu. Yang namanya kasih pasti ada tindakan kasihnya. Kita mengasihi Tuhan pasti ada tindakan kasihnya. Contohnya seperti apa? Waktu kita mengasihi seseorang, waktu saya pacaran sama Glory, saya mengasihi dia, saya pasti alokasikan waktu untuk ketemu sama dia, bener gak? Untuk ngobrol sama dia, bener gak? Untuk mendengarkan semua keluh kesahnya, bener gak? Nah, sama dengan Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, ya alokasikan waktu dong. Untuk ketemu sama Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan, untuk dengar Tuhan maunya seperti apa. Ngerti, katakan amin? Ya, saudara ya. Saya gak tahu siapa yang tersinggung, tapi puji Tuhan kalau ada yang tersinggung. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. VOT ini rumah. Yang namanya rumah tempat untuk belajar. Ya, saudara ya. Ya. Marta ingin memberikan yang terbaik loh saudara. Ya. Dia lakukan apa yang dia pandang baik. Masalahnya itu bukan yang
Tuhan mau. Ya, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang kita selalu pengen ngasih yang terbaik. Masalahnya itu bukan yang Tuhan mau. Kalau contoh ya, saya datang ke rumahnya siapa? Saya datang ke kosan Kristo, contoh. Saya datang ke kosan Kristo. Saya bilang, aduh haus banget nih saya nih. Haus banget nih. Ya, pengen minum, mampir ke rumah Kristo kali, mampir ke kosan Kristo kali ya, minta minum. Tapi begitu saya datang, saya bilang, Kak David Kak David, pisang goreng. Nasi goreng. Kak David mau apa? Ini ya, apa? Sayur ini, burger, apa segala macam dikasih. Baik nggak yang dia lakukan? Baik. Masalahnya bukan yang saya mau. Itu masalahnya. Ya, saudara ya. Di ayat ke-22 dikatakan seperti ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kenapa di momen ini seakan-akan Tuhan membenarkan atau Yesus membenarkan tindakan Maria untuk tidak membantu Marta? Kenapa seakan-akan Yesus bilang, ya udah nggak apa-apa kamu nggak bantu kakakmu, nggak apa-apa deh. Kenapa seakan-akan Yesus membenarkan itu? Karena saya pelajari Bapak Saudara, di Lukas 10 ayat 39 dikatakan seperti ini. Boleh next? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ya. Dalam versi Inggris dikatakan Maria itu mendengarkan his teaching. Mendengarkan pengajaran. Kenapa Yesus bilang ya udah nggak apa-apa Maria kamu di sini aja, kamu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Marta? Karena Yesus lagi ngajar. Yesus nggak lagi basa-basi sih, nggak penting, tapi Yesus lagi ngajar. Firman Tuhan lagi disampaikan. Makanya saya bilang Bapak Saudara, kalau firman Tuhan lagi disampaikan, fokus. Pengajaran itu penting, firman Tuhan itu penting, jangan dianggap sepele. Makanya beberapa di antara kita mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang gini, ayo lagi ibadah itu fokus, ya nggak usah cek-cek handphone. Kalau memang itu urgent banget dari keluarga, dari pekerjaan silahkan. Tapi kalau cuma ngecek-ngecek status, apalagi main Mobile Legend, ya kan? Untung Bapak Ari nggak di sini. Ya, Ustaz. Oh ada. Oh. Mohon maaf nih. Ya Saudara ya. Firman Tuhan itu penting, yuk sama-sama belajar. Ya, pengajaran itu bukan hal yang sepele. Nah, hal ini terus dilakukan oleh murid-murid bahkan setelah Yesus naik ke surga. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42 dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan Petrus, ini setelah peristiwa Pentakosta, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lihat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam firman yang dipaparkan. Ya, Saudara. Dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukankah ini yang selalu kita lakukan? Lihat, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukankah ini yang kita lakukan di gereja? Ya, Saudara ya. Dan dalam persekutuan, dalam fellowship, dalam ngobrol, dalam saling ketemu, dalam saling menguatkan ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti untuk makan. Bukankah ini yang kita lakukan di gereja? Dan yang terakhir, dan berdoa. Bukankah hal-hal ini kita lakukan tiap hari Minggu? Iya kan? Iya apa iya? Oleh karena itu saya mau bilang gini, jangan malas ke gereja hari Minggu. Karena ini kita lakukan. Ada yang senggol-senggol gini. Kelihatan lagi dari sini, gak apa-apa, saya pura-pura gak lihat ya. Ini kita lakukan saudara. Oleh karena itu jangan malas kalau datang hari Minggu gereja. Semua yang bisa, ayo. Satu statement Pak Gemvetri dari dulu yang saya ingat sekali. Kalau belum sampai tergeletak, berangkat. Kalau belum sampai tergeletak gak bisa bangun, berangkat. Mengerti katakan amin? Ya, betul. Jangan lagi saya dengar ya di keluarga besar VOT ada yang wah kayaknya hari ini perasaan saya gak ke gereja nih. Wah kayaknya perasaan saya hari ini gak baca Alkitab nih. Kayaknya perasaan saya sekarang lagi gak pengen doa pagi nih. Gak kayak gitu. Saudara, gak kayak gitu. Ya, next. Karena ikut Tuhan, itu lebih dari sekedar perasaan.
perasaan. Tapi mengerti kehendaknya Tuhan. Mungkin buat perasaanmu gak enak. Tapi Tuhan mau. Bangun pagi mesbah keluarga mungkin buat badanmu gak enak. Tapi Tuhan mau. Mungkin pergi ke gereja, waduh hari Minggu ini weekend. Saya kerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu itu libur. Mungkin buat badanmu gak enak. Tapi Tuhan mau. Mengerti katakan amin? Ya, saudara ya. Colek kiri kanannya bilang, makanya jangan malas ke gereja. Colek, gak apa-apa. Gak apa-apa, ya. Ya, Bapak saudara ya. Jadi gak perlu disuruh lagi untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk ibadah minggu. Gak perlu disuruh-suruh lagi. Saya mau bilang ini Bapak saudara. Kalau ada seseorang yang harus terus perlu disuruh-suruh, diingatkan. Saya mau bilang gini, mohon maaf. Gak ada bedanya antara orang itu dengan anak saya umur 3 tahun. Geva, ayo makan. Geva, ayo kita ke gereja. Geva, ayo kita berdoa. Kalau masih usia 3 tahun masih boleh lah. Diajak-ajak. Diingat-ingatkan terus. Tapi buat kita yuk, udah dewasa. Udah gede kan. Ya, maksudnya. Saya berharap keluarga besar VOT menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya. Bukan hanya tubuhnya yang dewasa, tapi rohaninya pun dewasa. Karena saya kena percaya waktu rohani kita dewasa, mental kita pun pasti jauh lebih kuat. Oh pasti dong, pasti. Ya, Ustaz. Mengerti katakan amin? Ya, boleh next kalau nggak salah ini slide terakhir. Sudah habis. Oke kalau gitu saya boleh panggil tim puji penyembah. Bapak saudara saya berdoa hari ini semua kita mengerti tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ya, Bapak saudara. Saya berdoa kita semua kita memiliki hubungan pribadi sama Tuhan dengan baca Alkitab, doa, memuji, menyembah dan kita semua bisa semakin menghargai dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, tadi di VOP dibahas tentang keluarga. Saya mau bilang gini, saat-saat ini iblis itu mengganggu kita melalui keluarga. Karena kalau dari keluarga udah berantakan, keluar dari rumah, masuk ke dunia kerja, pasti udah gak ada damai sejahtera. Dari rumah udah berantakan, masuk ke kampus, masuk ke sekolah, udah gak ada damai sejahtera. Udah gak bisa fokus, udah gak bisa ngapa-ngapain. Yuk mesbah keluarganya yuk. Ayo. Pagam tapi saya gak bisa bangun jam 5 pagi. Ya udah bisanya jam berapa, sepakatan aja udah. Jam 6 ya udah selama kalian sekat jalan aja udah. Tapi kita gak bisa pagi-pagi, bisanya kapan? Kita bisanya malam-malam, ya udah jam berapa, jam 9, jam 10, yuk sepakatan aja. Yang penting ada mesbah keluarga. Dalam keluarga kita. Mengerti katakan amin? Waktu itu semua kita lakukan. Saya kena percaya saudara. Tuhan bilang suami-suami kasih istrimu. Gak susah. Istri-istri tunduklah kepada suami. Gak susah. Suami bilang gini. Mah baru pulang kerja. Mah bikinin kopi dong segelas. Wah gak usah segelas. Seember keluar nih. Saking pengennya memberikan yang terbaik. Seember pak. Nih. Gak habis. Ditutup aja buat besok pagi. Ngerti gak saudara? Nangkep poinnya ya. Waktu kita dekat sama Tuhan, waktu kita punya hubungan intim sama Tuhan, apalagi untuk pasangan suami istri, orang tua anak, waktu kita datang sama Tuhan bareng-bareng. Corporate worship, wah. Saya gak ngerti kenapa saya ngomong seperti ini, tapi saya yakin dan percaya seorang butuh mendengarkan ini. Amin. Yuk boleh kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ya saudara. Satu pujian yang terngiang buat saya. Kita mau nyanyi sama-sama ya, boleh. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
Saudara, buat di antara kita saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau ambil waktu sama Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita bilang gini, Tuhan sampai hari ini aku gak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupku apa. Aku gak ngerti Tuhan. Sepanjang hari aku berjalan, aku cuma jalan aja tanpa aku ngerti Tuhan. Atau mungkin di antara beberapa kita bilang gini, Tuhan aku pengen lebih ngerti lagi, pengen lebih deket lagi sama Tuhan. Aku pengen punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau itu engkau, yuk taruh tangan kiri dada, angkat tangan kananmu, bilang sama Tuhan jujur, Tuhan itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan Yesus, itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Aku pengen ngerti kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Aku mau jadi maksimal Tuhan. Aku mau lebih lagi ngerti keinginan Tuhan. Aku pengen lebih lagi dekat sama Tuhan. Itu aku Tuhan. Bapa, hamba berdoa, Kau yang lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau yang lihat keterbukaan anak-anak-Mu. Kau yang lihat kejujuran anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang jamah. Kami yakin dan percaya saat kami sebagai anak meminta, Engkau sebagai Bapa pasti memberikan yang terbaik. Engkau yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi satu persatu Tuhan Yesus. Kau yang jamah hati kami, Kau yang ubahkan hati kami. Kau yang berikan kelegaan kepada kami. Kau yang terus pertajam Tuhan Yesus. Sehingga kami mengerti isi hati-Mu. Sehingga kami mengerti kehendak-Mu Bapa, hamba-Mu gak pandai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus berbicara. Ubahkan kami Tuhan, berikan kami pengertian, pewahyuan Tuhan. Kami mau ngerti kehendaknya Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hari ini ada hal-hal baik yang boleh kami terima. Ada sesuatu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, melepaskan kami terima. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Biar setiap kami, keluarga besar VOT, bukan hanya menjadi pendengar firman. Tapi kami berkomitmen menjadi pelaku firman. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau sungguh baik.